Garang saat tembak AKP Ulil Rianto, wajah lesu AKP Dadang usai dipecat dari Polri. Mantan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai anggota Polri dalam sidang kode etik di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, malam. Pemecatan AKP Dadang sebagai polisi ini terkait pelanggaran berat dalam kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Ulil Rianto Ansari. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menuturkan pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban dan mengibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif, saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kodetiknya, ucap Sandi kepada wartawan di lobi NTCC, Mabes Polri. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Keempat, pasal 8 huruf C angka 1, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10, ayat 1, huruf D, Perpol nomor 7, tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keenam, pasal 13, huruf N, Perpol nomor 7, tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, terang Sandi. Dalam putusan tersebut, AKP Dadang Iskandar tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Kepolisian belum dapat menyampaikan apakah AKP Dadang Iskandar ke depan akan ditempatkan di Patsus Div Propam Polri atau di Bid Propam Polda Sumatera Barat. Namun, AKP Dadang Iskandar langsung dipakaikan rompi tahanan Patsus Div Propam Polri oleh anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP. Harta kekayaan AKP Ulil Rianto, korban penembakan AKP Dadang. Penembakan tersebut diduga akibat penindakan yang dilakukan Satreskrim terhadap tambang ilegal galian C. Jenazah AKP Ulil telah dimakamkan di pemakaman Siri, Napes C, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulil Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 KH. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7
butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Brigjen TNI Elvis Rudi, merupakan paman dari AKP Ulil Rianto, mengenang sosok keponakannya itu. Brigjen TNI Elvis cukup dekat dengan AKP Rianto, bahkan ialah sosok yang membuat Kasat Polres Solok Selatan tersebut memilih karirnya menjadi seorang polisi. AKP Rianto Ulil Ansar terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada tahun 2023 saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Total harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar 150 juta rupiah. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki AKP Rianto Ulil Ansar. Data harta A tanah dan bangunan Rp. B alat transportasi dan mesin Rp. C harta bergerak lainnya Rp. D surat berharga Rp. E kas dan setara kas Rp. 150 juta F harta lainnya Rp. Subtotal Rp. 150 juta 3. Hutang Rp. 4. Total harta kekayaan 2-3 Rp. 150 juta. Sosok AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait AKP Ulil ditembak AKP Dadang. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. AKBP Arif Mukti Surya Adi menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020, sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat. Harta kekayaan AKBP Arif Mukti. Dilansir dari LHKPN KPK, AKBP Arif Mukti memiliki harta kekayaan sebesar Rp2.931 juta. Berikut rinciannya, tanah dan bangunan Rp2.500 juta. Tanah dan bangunan seluas 150 meter 2/178 m2 di Kap, Kota Surabaya, hasil sendiri Rp2.500 juta. Alat transportasi dan mesin Rp890 juta, satu mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate tahun 2022, hasil sendiri Rp690 juta. Mobil, Jeep CEC 7 tahun 1982, hasil sendiri Rp200 juta. Harta bergerak lainnya Rp0, surat berharga Rp0, kas dan setara kas Rp10 juta. Harta lainnya Rp0, subtotal Rp3.400 juta. Hutang Rp469 juta. Total harta kekayaan Rp2.931 juta. Polda Sumatera Barat, Sumbar, telah memeriksa 5 orang saksi terkait penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Peristiwa tragis ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan. Pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menghabisi nyawa AKP Rianto Ulil Ansar. Salah satu di antara 5 saksi tersebut, ada Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Keberadaan Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti saat kejadian penembakan disorot.